Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenia Rimadiah dari kelas PGMI 1C dengan NIM 12222090085. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fadilah dengan NIM 12220901211. Hendak mengemukakan hasil diskusi kami tentang hadis arba'in yang ke-24. Hadis arba'in yang ke-24 ini adalah sebuah hadis qudsi. Hadisnya cukup panjang, namun banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik agar kita semua menjadi hamba Allah SWT yang semakin taat. Berbuat zalim adalah perbuatan haram. Allah SWT yang mengharamkan hamba-hambanya untuk berbuat zalim, sebagaimana Allah sendiri mengharamkan kezaliman atas dirinya. Di awal hadis arba'in ini, Allah SWT berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun jadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Karena itu, tidaklah masuk akal jika ada orang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, namun ia gemar menzalimi orang lain. Janganlah menzalimi, mengejek pun dilarang. Jangankan mengejek orang lain, mengejek diri sendiri pun dilarang." Nah, lebih tidak masuk akal lagi jika ada tuduhan kepada Islam sebagai agama yang zalim, baik dengan cap terorisme, radikalisme, maupun semacamnya, yang dimaksudkan dengan perbuatan zalim kepada sesama. Jikapun itu dilakukan seseorang, berarti ia sendiri yang keluar dari ajaran agamanya, bukan kehormatan dan kemuliaan Islam yang terbawa oleh sifat seorang muslim. Sebagaimana diterangkan dalam hadis arba'in Imam Nawawi, Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تغلبوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali orang yang
aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku akan memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku, dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepadaku. Wahai hambaku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun juga. Wahai hambaku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepadaku, lalu aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hambaku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian, aku catat semuanya untuk kalian semua, kemudian aku akan membalasnya. Abu Dzar Al-Ghifari adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah satu as-sabiqunal awalun atau sahabat yang pertama kali masuk Islam. Dia terhitung sebagai sahabat nomor 5 atau 6 yang pertama kali masuk Islam dan wafat pada tahun 32 Hijriah. Konten atau mantan hadis ini sangat jelas redaksi kalimatnya, yaitu: pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah mengharamkan kezaliman terjadi di antara hamba-hambanya. Kita dilarang berbuat zalim kepada siapapun, bahkan kepada alam dan makhluk hidup lainnya, seperti kepada hewan dan tanaman sekalipun. Dalam Islam, jangankan menjalimi sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, mengolok atau menghina orang dan golongan lain pun dilarang. Adapun orang yang harus dimusuhi, ada syarat-syaratnya secara syar'i, dan tidak bisa sembarangan memusuhi tanpa alasan syar'i. Hal itu sangat jelas dalam Al-Quran, bahwa mengejek kaum lain saja sudah dilarang, apalagi menzalimi mereka. Islam melarang bagi pemeluknya merendahkan satu kaum atau golongan lain, apalagi sampai menzalimi. Terlebih lagi dalam kategori pembunuhan, jauh lebih berat dan sangat terlarang. Sehingga inilah sisi yang menjelaskan betapa Islam sebagai rahmatan lil alamin memberikan kedamaian, keselamatan, dan kenyamanan bagi orang lain atau kaum lainnya. Seperti dijelaskan sebelumnya, mencela diri sendiri saja tidak boleh, apalagi kepada orang lain. Maka waspadalah bagi orang yang sering mencela dirinya sendiri dalam keadaan serius ataupun bercanda. Hindari dan hentikanlah hal demikian itu, karena termasuk perbuatan yang dilarang. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan juga bahwa penghinaan merupakan salah satu sebab yang menimbulkan pertikaian. Maka Allah melarang orang-orang beriman menghina orang lain, karena bisa jadi orang yang dihina lebih baik daripada orang yang menghina. Jangan pula saling mencela kekurangan orang lain, atau menghina dengan memberi sebutan dan panggilan yang tidak disukai. Seburuk-buruk sebutan dan panggilan adalah yang mengandung kefasikan, yaitu sebutan dan panggilan yang dilarang agama, padahal mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua, pada dasarnya semua manusia sesat dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk. Karena itu kita wajib minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, itu pada dasarnya kita semuanya adalah makhluk yang tak punya, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman pun semuanya ditangani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun juga dengan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan pakaian yang kita pakai dan aksesoris kehidupan lainnya, semuanya dari karunia Allah.
baik melalui usaha yang diupayakan maupun selainnya seperti nikmat Allah di alam raya ini. Karena itu, mintalah kepada Allah yang disertai dengan usaha atau ikhtiar. Seorang muslim memang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup agar tidak menjadi peminta-minta kepada orang lain, juga tidak menjadi umat yang lemah. Tetapi harus kuat secara fisik dan materi sebagaimana para sahabat yang kaya-kaya dan menjadi penopang dakwah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku." Allah juga berfirman, "Sesungguhnya kalian tidak akan memadorotkanku dan tidak akan pula memberi manfaat kepadaku." Pada dasarnya, semua kepentingan yang dilakukan di atas bumi ini adalah kepentingan kita sendiri untuk kehidupan setelahnya, yaitu di akhirat. Seseorang tidak akan membawa apa-apa di akhirat kelak kecuali apa yang telah diusahakan di dunia. Karena itu, jadikanlah dunia sebagai lahan menanam segala kebaikan. Di akhirat kelak masa panennya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu ada dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Seseorang tidak dihukum karena dosa orang lain, dan dosa seseorang tidak dipikul oleh orang lain. Sebaliknya juga begitu. Seseorang tidak mendapatkan pahala kecuali apa yang telah diusahakannya di dunia untuk dirinya sesuai kesanggupannya. Dunia tempat berusaha, akhiratlah tempat menikmatinya. Dunia tempat bersusah payah, akhiratlah tempat istirahat yang panjang. Karena kita adalah makhluk yang tak luput dari dosa, maka mintalah ampunan kepadanya sebelum ajal datang. Artinya, semasa hidup di dunia, kita diberi jalan untuk terus memperbaiki, membekali diri, dan terus berbenah agar tidak tenggelam atau tidak membawa dosa ketika maut menjemput. Semoga kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allah SWT juga berfirman, baik manusia maupun bangsa jin, jika semuanya bertakwa kepada Allah sama sekali tidak menambah kekuasaan dan kerajaan Allah SWT. Begitu juga jika semua jin dan manusia berbuat durhaka, sama sekali tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Jikapun semua bangsa jin dan manusia berdiri sama tegak atau duduk sama rendah, serempak meminta kepada Allah dan Allah mengabulkannya, sama sekali tidak mengurangi apa yang ada padanya, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menetes di ujung jarum yang dicelupkan ke lautan. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Allah mencatat amalan-amalan kita dan menyempurnakan balasannya kepada kita. Amal kebaikan sebaik apapun belum tentu baik dan sempurna di sisi Allah. Namun Allah mencatatnya sebagai amal yang sempurna karena kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena itu, atas segala nikmatnya kepada umat manusia, tak ada ucapan selain syukur kepadanya, meminta pertolongan dan hidayah hanya kepadanya, memohon ampun hanyalah kepadanya, dan mentauhidkan juga mengesahkan Allah hanyalah Allah semata, Tuhan yang maha besar, maha esa, maha memberi, maha kuasa, dan maha atas segalanya. Sebagai wujud syukur kita, marilah memperbanyak berzikir dengan membaca Subhanallah walhamdulillah kapanpun dan dimanapun. Wallahu a'lam bishawab. Sekian hasil diskusi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.